Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jadi, terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas kesempatannya bisa hadir di tempat ini. Jadi saya hadir di sini dalam kegiatan ini dalam rangka rangkaian kegiatan guru penggerak Kabupaten Mamasa Angkatan 9. Saya Erwin Badateng sebagai salah satu pesertanya akan mencoba mendefinisikan atau menyampaikan salah satu materi yang ada di program guru penggerak ini. Jadi materinya tentang budaya positif. Jadi kita mulai saja Bapak Ibu langsung kepada materinya tentang budaya positif. Nah, pertama, apa itu budaya positif? Nah, Bapak Ibu bisa melihat di layar. Jadi budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bersihap pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi bijaksana dan bertanggung jawab. Itu pengertian dari budaya positif. Nah, selanjutnya, kenapa budaya positif? Jadi suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban, tanpa tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungan. Jadi ini alasannya. Slide selanjutnya tentang apa makna disiplin. Jadi disiplin ini erat kaitannya dengan budaya positif. Kita lihat pengertiannya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Ini salah satu filsuf diri. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tapi dalam budaya kita di Indonesia, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini seperti makna disiplin ini berubah makna menjadi sebuah perintah di budaya kita. Jadi kecenderungannya tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang di materi guru penggerak ini mencoba kembali memurnikan makna disiplin itu sendiri. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, itu sebenarnya makna disiplin yang ingin coba diluruskan melalui materi guru penggerak ini. Nah, di garis bawah atau garis tebal itu nilai-nilai yang kita hargai. Nah, apa itu nilai-nilai yang kita hargai? Yang biasa kita dengar yang dibunyikan oleh pemerintah saat ini, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya Bapak Ibu guru mendengar profil pelajar Pancasila ini ada 6 item. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang diharapkan budaya positif ini dapat kita jalankan agar menciptakan karakter-karakter peserta didik berprofil pelajar Pancasila. Nah,
Dan di materi budaya positif ini ada 5 materi yang kita mau pelajari bersama. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian 5 posisi kontrol, dan terakhir keyakinan kelas. Nah, apa teori motivasi itu sendiri? Materi yang pertama. Jadi ini menurut Diana Gosens, ya, mengatakan motivasi itu ada 2, dari eksternal dan internal. Yang pertama itu motivasi eksternal itu kadang seseorang mematuhi aturan, mau disiplin karena tidak nyaman atau karena hukuman. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan, sehingga dia akan mematuhi peraturan. Jadi yang terakhir ini yang sekarang yang kita harapkan bisa terjadi di peserta didik kita. Jadi bagaimana menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang motivasi dari dalam peserta yang kita mau kasih. Ini memang betul kerja keras, ya. Saya pun juga masih belajar. Kita semua sama-sama belajar, bisa saling mengingatkan dan saling memberikan bantuan untuk menerapkan motivasi ini kepada peserta didik kita. Oke. Selanjutnya, nah, materi kedua tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini perlu kita pahami dari menurut William Glasser dalam buku Choice Theory, teori pilihan, mengatakan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, yang paling besar kasih sayang, pemeriksaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang memicu bagaimana orang-orang akan membuat sebuah aturan. Selanjutnya, materi tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, bisa dilihat di lembaran yang saya bagikan tadi, ada contoh-contoh antara hukuman dan konsekuensi. Kita akan coba checklist bersama untuk bisa memahami apa antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, bisa kita lihat di layar. Ya, jelas Bu. Kelihatan nih? Ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu seperti hukuman. Jadi hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, ini cara mendisiplinkan yang paling basic, yang paling dasar. Nah, kemudian konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, itu perbedaannya. Jadi kadang kita seperti sama konsekuensi dan hukuman ini ternyata ada perbedaan. Jadi sebaiknya memang kalau menerapkan sebuah aturan, ada konsekuensi, disepakati bersama dulu. Nanti akan kita bahas di keyakinan kelas itu tentang konsekuensi apa yang ketika ada murid melakukan sebuah pelanggaran. Nah, coba bisa dilihat tadi tabelnya ada. Bukan, yang tabel ini. Ya. Bukan. Ada dia. Tindakan guru dia, tindakan guru. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira nah,
Bapak Ibu bisa checklist di situ mengenai tindakan dulu antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa dilihat yang pertama tadi, di garis pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kalau menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi itu? Konsekuensi, ya, betul sekali ya. Dan biasanya hukuman itu sifatnya berat ya, ke fisik ya, betul sekali. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Ini sebenarnya ada aplikasinya ya, tapi karena tidak ada jaringan internet jadi sebuah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Ya, betul sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, hukuman. Yang kedua, apa ya? Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ini biasa keterlaluan ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman ini ya. Hukuman ini bertelanjang kaki. Ya, betul sekali. Ya. Ini mengarah ke fisik. Memang hukuman itu identik dengan fisik. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi, lanjut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Ya, bagus sekali. Lanjutnya, yang duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak disinggah berhenti oleh guru piket. Hukuman. Oke, betul sekali. Lanjut lagi, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membantu ketertinggalan pembelajaran. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. PJK ini hukumannya. Oke, bisa. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ini ya. Membersihkan WC. Ya, kalau di aplikasi ini jawabannya konsekuensi ya, karena bukan mengarah ke fisik ya, tidak ada fisik tapi begitu mendisiplinkan. Nah, oke, mantap sekali ibu semua. Saya kira sudah bisa memahami perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Nah, ini level yang jadi kita harap ini hukuman ini tidak kita lakukan tapi dalam bentuk konsekuensi. Nah, namun dalam teorinya ternyata ada lagi salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa dengan cara restitusi ya. Restitusi, namanya restitusi, nah, bukan prostitusi. Di kemarin di materi yang saya bilang, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut Boses.
Oke, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi memperbaiki hubungan. Ya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu yang kita lihat tadi, ada kebutuhan dasar. Jadi biasanya murid itu melanggar aturan karena ada kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Salah satunya tadi penguasaan. Kadang mereka biasa membuli atau melakukan memukul teman karena ada rasa kepuasan, ada rasa penguasaan yang ingin mereka penuhi. Jadi, kalau mereka memukul dia merasa hebat begitu. Jadi itu yang tadi salah satu di kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, ini perbedaan antara konsekuensi dan restitusi sebenarnya sangat mirip, hanya pada cara menyampaikannya saja kepada peserta didik. Nah, ini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, ini kalau kita mau menerapkan Bapak Ibu ya, tentang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini tentang definisi menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Misalnya ini salah satu kebutuhan dasar tadi tentang kasih sayang. Ya, yang merasa ini diperhatikan jadi kadang melanggar sebuah aturan. Kemudian anak yang sudah mengalami kegagalan, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Biasanya contoh kalimat-kalimat yang disampaikan kepada anak tentang tahapan restitusi yang pertama ini, menstabilkan identitas, bisa Bapak Ibu lihat, ya. Pertama bisa kita tanyakan, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Ya, jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini salah satu contoh percakapan yang bisa kita sampaikan kepada murid. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan yang saya sampaikan tadi tentang sebuah penguasaan. Walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita sampaikan ke peserta didik tentang bagaimana memvalidasi tindakan salah yang dibuat oleh peserta didik itu. Jadi maksudnya ini pada saat peserta didik melakukan kesalahan, kita mencoba membuat dia sadar sendiri bahwa yang dilakukan itu keliru. Ya, tidak dengan kata-kata yang bisa kita sampaikan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini poin pentingnya dari proses restitusi ini. Bagaimana mengimplementasi peserta didik tentang kesalahan yang dia perbuat. Ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini jadi teori kontrol tadi, ada teori kontrol nanti yang kita bahas tentang posisi guru, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah satu tadi dan yang kedua. Maka anak akan siap untuk dibimbingkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menunjukkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Nah, ini yang kita mau bahas juga sebentar tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin akan kita praktekkan saja bersama-sama di kelas masing-masing. Nah, keyakinan dapat dikomunikasikan dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ini hanya satu contoh kalimat saja. Tentu Bapak Ibu guru punya cara komunikasi tersendiri juga dengan peserta didiknya. Namun pada intinya menanyakan keyakinan ini, peserta didik siap untuk menebus kesalahannya dengan cara-cara yang positif. Bukan kasus 1 dan kasus 2 ya. Ya. Nah, ini salah satu coba dilihat dari dulu, ada kasus 1 dengan kasus 2. Ini contoh kasus bagaimana seorang guru menerapkan tahapan-tahapan restitusi. Nah, bisa dilihat kasus 1 ya, dulu kasus 2. Kasus mana yang pertama? Ya, bisa kita baca sejenak. Di situ di bawah ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara menerapkan proses restitusi itu. Nah, di guru matematika dan wali kelas 8, ya, Ibu Santi, ini sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Nah, guru penggantinya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa juga mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan sikap-sikapnya tertawa dan tidak menggunakan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menghadapi kali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Nah, ini kan Ibu Eni, ayolah tugas dikerjakan nanti. Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Dan Ibu ini diabaikan oleh Vivi dengan Natali. Ibu ini guru pengganti. Nah, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Setelah Ibu Santi masuk kembali, Ibu Eni melapor. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Yang biasanya besar begitu, awasi mengambil kesalahan, tapi membela diri itu yang hal yang wajar. Dan pada akhirnya mengatakan ada maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan bisa dilakukan bila mereka sudah maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan
untuk menggantikan rasa tidak hormat, itu rasa tidak hormat. Nah, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Ini ditanya kepada Vivi dan Natali. Setelah berbicara, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang dilakukan adalah penerapan keyakinan kelas, termasuk tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, usul kedua adalah mengirim email kepada ibu ini tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu ibu ini bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan namanya kepala sekolahnya. Bila lain waktu ada keadaan guru, mereka akan mengusulkan ibu ini sebagai guru pengganti. Nah, jadi di dalamnya itu ada ibu ini, ada Ibu Santi sebagai wali kelas, ada Vivi, ada Natali, ada Pak Hasan sebagai sekolah. Nah, coba dilihat pertanyaan nomor 1 itu. Nah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah, kira-kira apa itu langkah restitusinya dari 3 langkah tadi ini? Nah, ini. Apakah Ibu Santi menstabilkan identitas tadi tentang kamu tentunya punya alasan? Kemudian apakah dia membuat validasi tindakan? Apakah cara yang betul efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira coba kita lihat langkah pertamanya tentang menstabilkan identitas. Kita bisa lihat contoh-contoh kalimatnya. Ada tidak kira-kira yang dilakukan oleh Ibu Santi ini kepada Vivi dan Natali tentang bagaimana menstabilkan identitas ini? Kita lihat daftar contoh-contoh kalimatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ada tidak menurut Ibu Guru di dalam situasi tadi itu di paragraf 2 ya? Ya, di paragraf 2. Walaupun tidak sama teksnya, namun maksudnya sama. Ada ya? Yang di mana itu? Yang menanyakan tentang laporan ini, menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki ya. Nah, ini contohnya ini, tapi maksudnya sama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ada tidak kira-kira yang dilakukan oleh Ibu Santi kepada ini dan Vivi bahwa tindakan Vivi dan Natali ini salah? Ada tidak ya di teks di paragraf 2 itu juga? Ada. Yang di mana itu? Ibu Santi menanggapi. Ya, Ibu Santi menanggapi bahwa tidak bisa ada. Betul sekali ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan ini lebih kepada solusi yang akan dilakukan oleh murid yang melanggar aturan. Nah, itu di paragraf 3 Bu ya. Ya. Nah, di situlah fungsi restitusi. Jadi peserta didik diajak terlibat aktif untuk mencari solusi. Nah, kita tadi dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman bahkan tidak ada informasi tiba-tiba dihukum. Kalau konsekuensi tadi sudah disepakati, tapi sekolah yang membuat aturannya. Nah, kalau restitusi ini kolaborasi antara guru dan peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kita mungkin di SD masih perlu tuntunan yang lebih, kan ini kan di SMA. Kalau SMA kan sudah bisa berpikir lebih jauh. Kalau kita di SD tentu masih perlu dituntun, tidak mungkin seperti kasus ini. Apa di situ restitusi yang dilakukan Natali dan Vivi yang mereka usulkan?
Ya selain meminta maaf, itu yang dibawa ya. Bagaimana mereka Ya, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya. Jadi kan langkah sangat baik. Jadi karena dia sudah melakukan kesalahan, mereka mencoba mempengaruhi temannya, bukan untuk melakukan kesalahan lagi ya, tapi mereka menyampaikan kepada temannya bahwa tindakan mereka itu salah dan tidak boleh dicontoh. Dan ini maksudnya diskusi kelompok itu. Ya, namun tidak didetailkan, tapi maksudnya kan kira-kira seperti itu tahu? Ya. Kemudian juga mereka pakai bahasan itu. Mereka memberitahu bahasannya tuh bahwa kalau ada kelas kosong lagi, mereka berharap ibu ini lagi yang masuk. Nah, di sini kan contoh cara meminta maafnya. Jadi harapannya kalau ibu ini masuk lagi, Vivi dan Natali ini tidak melakukan hal yang seperti di paragraf 1 tadi, ya. Tidak, apa istilahnya kalau bisa kita bilang, apa bahasa Kalabenya itu kalau saya di Patokai, apa bahasa Kalabenya? Apa ya, bahasa daerah di sini? Apa ya? Orang mana bilang apa tahu ya, kira-kira begitu deh. Ya, itu kasus pertama. Nah, coba kasus kedua ini lebih pendek. Nah, bisa dilihat Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Kasih mana kan? Tidak apa-apa ini. kasih tete. Iya. Mungkin tete itu. Oh, iya. Saya rekam ini video di foto nanti. Bisa dilihat kembali di kasus yang kedua. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Nah, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Ini saya juga dan sering mengalami ini peserta didik acuh tak acuh. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ini bertanya ke peserta lain. Lalu Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Ini pertanyaan penelitian nomor 1 Bu. Apa itu Bu? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Jadi ini slide-nya Bu, posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Menurut William Glasser, pertama penghukum. Nah ini tadi sudah kita bahas di diskusi ya. Rasa bersama, teman, pemantau dan manajer. Nah, ini tingkatan paling atas ini manajer, dan ini dari 1 di tingkatan yang di bawah. Nah, kira-kira menurut ibu guru posisi apa yang diambil oleh Ibu Dani itu? Dan merasa bersalah ya, bukan teman. Nah, coba kita lihat slide-nya. Oh, ini kalau saya kira sudah jelas ya. Jadi sukanya ini tidak disuruh saja ini murid. Ya. Nah, posisi pengemudi itu saya mengatakan bahwa sekolah memberikan sistem atau alat
yang dapat lebih menekan murid. Jadi murid guru-guru ini murid ditekan. Jadi seperti kata-kata Pak Tuya Tuhan saya, kita awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kita guru ini selalu memposisikan anak dalam posisi salah. Ini saya kira bukan posisi yang baik, ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini yang cocok ya dengan ini kasus 2. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa, berapa kali bapak harusnya berlalu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Ini Kecil. ya, jadi posisi ini ya. Kalau teman, ini ya posisi sebagai teman, dia kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak dalam ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau ya teman. Ini pertanyaan nomor 1, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Ini kalau pemantau, yang namanya pemantau, mengawasi. Dia akan mengawasi kesalahan peserta didik, kemudian akan menanyakan apa konsekuensinya, apa yang telah akan melakukan. Ini pemantau, kemudian kalau manajer ini yang paling baik, jadi guru bersama-sama dengan murid yang murid mempertanggungjawabkan perilaku. Ini yang diposisikan tadi di tahapan restitusi tadi itu yang menanyakan keyakinan, yang melibatkan peserta didik mencari sebuah solusi. Jadi menurut guru di kasus 2 ini posisi kontrol yang mana yang dipilih Ibu Dani? Pembuat rasa bersalah ya, betul sekali, karena suaranya lembut dan juga si peserta didik itu merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dan ada pelajar begitu di paragraf 2, pelajar pun dia berbisu. Jadi posisi yang diambil oleh Ibu ini membuat rasa bersalah. Kalau tadi yang nomor 1, Ibu Eni itu yang guru pengganti, dia memposisikan apa ke TV dengan tadi, yang ada kata-kata ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Temannya, kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu. Jadi ada semacam rayuan dibuka, ya betul sekali. Yang kedua, membaca sikap pelajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh pelajar. Kebutuhan dasar tadi, kasih sayang ya, kasih sayang. Ya, memang kasih sayang paling besar, jadi kasih sayang. Karena tadi itu ya, kasih sayang. Kasih sayang ya, yang rasa diterima. Kebebasan tidak masuk juga, kesenangan tidak. Bisa juga kesenangan tiga ini. Jadi karena mungkin pembelajaran yang dilakukan jadi ya tidak sesuai dengan kesenangannya siswa. Oke, nomor 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Kira-kira pertanyaan apa? Kalau dia posisinya pemantau, Tadi itu ini pemantau. Kalau
Ibu Widani pemantau apa kira-kira yang mau disampaikan ke Fajar kalau dia posisi pemantau? Ya, kan tadi Fajar itu apa itu tidur-tiduran. Pasti ibu Widani akan menanyakan, kenapa kamu tidur-tiduran Fajar? Kan begitu toh? Itu apa yang telah kamu lakukan? Ya, Apa yang telah kamu lakukan? terus pasti ditanya, ya, kira-kira konsekuensi apa? Siapa tadi itu? Jadi apa? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini kan Fajar melakukan apa? Bukan kesalahan, tidak memperhatikan pelajaran. Kira-kira apa? Ya. Kalau kira-kira dalam restitusi apa yang mau ditawarkan ke Fajar ini oleh Widani, kira-kira supaya Fajar aktif kembali kalau mengaji apa? Ya. Tidak tidur-tidur lagi. Apa kira-kira yang mau disampaikan Widani ke Fajar, Bu? Apa yang coba kira-kira Ibu Dani bisa tawarkan ke Fajar supaya supaya Fajar ini bisa aktif belajar bahasa Inggris? Apa kira-kira Bu restitusinya yang bisa ditawarkan? Kalau ada peserta didik tidak malas, tidak termotivasi. Selalu diingat beralih Fajar, semangat belajar. Kemudian pasti juga gurunya harus diintervensi, tahu. Saya juga saya rasa itu jadi karena ada peserta didik begini. Ya. Yang pertama juga kita penuhi kebutuhan dasarnya. Apa kira-kira kenapa mereka melanggar itu, Bu? Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Bagaimana Bu, kalau kepala sekolah? Apa kira-kira yang kepala sekolah perbuat atau yang mau disampaikan ke Fajar dengan Widani sebagai kepala sekolah? Ya, sama juga ini pertanyaan yang satu, Bu. Kalau Anda Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Apa yang bisa dikomentari? Ibu Kepsek. Nah, kalau Ibu Kepsek dalam posisi ini, kasus 1 atau kasus 2, Bu, apa tanggapan kepala sekolah terhadap kasus 1 dengan kasus kedua? Kepada ini para pelakunya, baik guru ataupun murid. Nah, kira-kira apa saran yang bisa diberikan ke Ibu Dani supaya Fajar harus dipanggil, harus maksudnya dipanggil ilmunya bagaimana caranya mendidik siswa agar siswa itu bisa berkelakuan dengan baik terhadap apa yang diajarkan oleh ibu dan apa yang diajarkan oleh guru kelasnya. Ya. Kedua juga mungkin bisa kepala sekolah membantu Ibu Yani memberikan solusi bagaimana cara mengajar yang baik, dan dibantu memfasilitasi kebutuhan Ibu Yani. Tidak ada media pembelajaran atau sumber belajar yang Ibu Yani butuhkan. Oke. Ini contoh-contoh kasus, sebenarnya masih banyak, tapi cukup 2 saja karena kita terbatas waktu. Masih ada 3 ini. Ini. Kalau kasus ini sudah terjadi di sini, ya kan setelah sudah terjadi, kan saya rasa sudah pernah dilakukan semuanya betulan. Kita tidak tahu ternyata itu namanya restitusi yang kita buat, konsekuensi yang kita buat, tapi saya yakin semua ibu guru pasti pernah melakukan ini. Ya. Saya kira sudah jam terbang ini semua pasti. Itu tadi keyakinan kelas. Ya.
keyakinan kelas. Nah, ini materi yang kita penting juga ini kita, ya. Ya. Jadi apa itu keyakinan kelas? Jadi menurut Rahmalisa, dia singkatnya itu ikhlas, ya, keyakinan kelas, ikhlas. Bagus dulu. Ya, jadi merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Nah, seperti yang kita bahas pada hari ini tentang disiplin positif. Cara contoh nyatanya yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, kan pertanyaannya kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini yang kita mau coba, kenapa diksinya kemudian katanya keyakinan. Dan yang biasa kita dengar sebelum ya peraturan tuh. Kira-kira apa itu? Kenapa kata keyakinan kelas yang dipilih bukan peraturan? Keyakinan kelas adalah sebagai fondasi dari tujuan sebuah sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Kira-kira apa? Kenapa keyakinan kelas yang kita pilih? Nah, jadi ada penjelasan yang lebih rinci kenapa diksinya atau pemilihan katanya yang dipilih adalah keyakinan. Ini cara pembentukan keyakinan. Jadi menurut sahabat tadi itu Rahmalisa, jadi kenapa keyakinan yang dipilih? Karena sama dengan pengertian di awal tadi tentang disiplin positif. Jadi peserta didik diharapkan mempunyai ini. Kembali lagi ke makna disiplin positif. Makna nah ini. Jadi ada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Makanya dikatakan sebuah keyakinan karena ada nilai-nilai yang kita hargai atau kita percayai. Makanya disebut diksinya yang dipilih adalah keyakinan. Kalau peraturan kelas, nah, seperti tadi itu makna disiplin yang ini bahwa kalau kita buat kata peraturan, artinya kita memerintah seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal yang kita mau ada motivasi yang internal tadi dari peserta didiknya. Dia mereka secara sadar meyakini keyakinan itu yang kita buat secara bersama melalui daftar-daftar keyakinan kelas yang kita mau terapkan. Nah, ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan tentang pembuatan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret berupa pernyataan universal. Ini pernyataan universal ini kata-kata kebajikan, misalnya tanggung jawab, sopan, jujur, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk tidak ada kata-kata negatif di dalam keyakinan kelas itu. Hendaknya tidak terlalu banyak. Ini biasanya kalau saya lihat itu di aksi nyata biasa 5 saja sampai 7 daftarnya. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah ini, jadi peserta didik itu diajak untuk sama-sama membuat keyakinan kelas itu sehingga ada keterlibatan atau ada terjadi kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Nah, kemudian bersedia membuat kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Meninjau ini sama tadi di contoh kasus, kalau ada peserta didik melakukan kesalahan, kembali diingatkan bahwa sudah ada keyakinan yang kita buat untuk kita patuhi secara bersama. Nah, ini prosedurnya tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini tadi proses kolaboratifnya, bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, ini antara guru dengan murid. Kemudian mencatat masukan-masukan para murid. Jadi pasti murid sadar juga kan apa yang perbuatan positif yang harus mereka lakukan sebagai peserta didik.
Jadi kita coba memahamkan mereka tugasnya murid itu seperti apa. Ya kan pernah Muria waktu pembina upacara sudah itu salah satunya bahwa belajar ya menghormati guru dan lain sebagainya kan Bu. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, seumpama kalau Ustaz tadi bilang tidak boleh mengganggu teman, mungkin kita bisa ganti sopan terhadap teman, dan begitu. Ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang jujur dari peraturan tersebut. Nah, semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Nah, kalau sudah dibuat meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi, kalau mungkin kita bisa buat nanti di kertas nol, kita sediakan, jadi bisa kita buat masing-masing, kita bisa terapkan di kelas, kemudian ditandatangani. Kertas apa itu namanya bersama? Ini lagi. Ya. Ini kira-kira ibu kreatif nih kalau masalah ini dekel-dekel. Kemudian keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Oke, itu. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di aksi nyata. Ibu guru juga bisa mencari referensi selain ini. Sekira banyak beredar ada di PMM, ada juga biasa di grup-grup komunitas Facebook tuh, ada itu. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau keyakinan kelas 1 akan setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, ini kalau contoh kelas 5 bersikap positif. Nah, sekira ibu guru pasti paham dengan kondisi muridnya toh, bagaimana membuat aturan-aturan itu. Ya, tentu di sini harapannya peserta didik dilibatkan secara aktif, dan itu yang paling penting selalu ditinjau ulang. Terbiasa sudah dibuat terus melanggar, ini juga perlu Bapak Ibu guru tambahkan konsekuensi kalau peserta didik melanggar. Ya, itu konsekuensinya yang ringan-ringan saja, itu tidak ada hukuman ya. Tadi kita sudah bahas bersama, hukuman itu apalagi berbentuk fisik sangat kita hindari. Dan coba, dan kalau ada pelanggaran ya kita kembali ke materinya, menerapkan segitiga restitusi tadi. Yang paling penting menstabilitas menyatakan keyakinan itu murid secara sadar menembus kesalahan itu tanpa paksaan atau tanpa perintah. Oke, segera itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah rasa pengetahuan guru tentang bagaimana menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Oke, terima kasih Bu Guru atas partisipasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga pertemuan kita ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada hari ini kita mau buat yang namanya keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Ya, jadi bentuknya sebuah peraturan, tapi bukan sekedar peraturan, untuk di apa? Dilaksanakan, bukan sekedar dilaksanakan, untuk dijiwai juga bisa. Jadi langkah pertamanya Pak Guru meminta kalian yang ada di kepala kalian ya, tulis kira-kira aturan apa yang mau kita sepakati bersama. Bisa 10 saja. Kalau nggak bisa 10, 7. Ya, 7 minimal 7 ya. Ya. Baru nanti kita cek satu-satu
apa yang kalian mau taati, yang baik. Ya, seumpama contoh apa? Yang baik-baik. Betul. Apalagi? Tidak membantah. Oke. Bisa? Oke, Pak Guru sudah siapin kertasnya. Masing-masing buat. Oke. Baik, boleh. Tulis nama. Boleh. Ya, jadi bagaimana? Sudah ditulis semua? Belum. Siapa yang sudah selesai? Berapa ditulis ya? 10. Dendri berapa? Coba sebut Dendri. Ya. Ada berapa? 10. Kevin 8. 10. Coba. Senario berapa? Pikir saya apa yang ada di kepalamu yang baik. Peraturan yang baik. Kalau hanya itu ya tidak apa-apa. Ya. Desti berapa? 6. Oke. Oke. Siapa yang mau bacakan dulu? Yang sudah dituliskan. Yang pertama katakan dulu. Ingat perempuan dulu ya. Bisa. Oke, coba. Kesia. Kesia. Siapa yang mau bacakan? Coba Dendri, kasih keras suara Dendri. Jangan dibacakan. Kasih bagus. Oke, baik. Ya. Jadi supaya lebih jelas, kita menulis di papan tulis ya. Oke. Masing-masing bisa berapa itu? Bisa dibagi 4. Ada yang pertama bisa dibagi tuh. Masing-masing tulis ya. Kenapa? Mau dibacakan dulu. Oke, coba kasih keras. Berdiri. Kasih keras suaranya. Kasih besar. Apa yang menurutnya harus ditaati di kelas? Ya. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Jadi bagus supaya ditulis supaya kalian lihat pekerjaannya juga masing-masing temannya. Oke? Siapa yang belum tulis? Yang belum? Yang belum baca kan? Belum baca. Oke. Silakan ditulis naik. Ambil judul. Ambil judul itu.
yang kalian yakini peraturan yang baik di depannya. Oke, bagus semua. Nah, sekarang Pak Guru mau simpulkan keyakinan kelas kita supaya lebih sederhana, supaya lebih mudah kalian ingat. Oke? Ya, jadi aturan-aturan yang sudah kalian tulis ini Pak Guru simpulkan 5 saja dulu, ya. 5 dengan harapan keyakinan kelas ini kita bisa bersikap baik. bersikap baik, kita bisa lakukan, kita bisa patuhi dengan baik. Oke? Oke, yang pertama Bersikap baik. bersikap Baik. baik. Bersikap baik, ya. Soalnya bersikap. Lawannya apa? Bersikap jahat. Jangan bersikap jahat. Oke? Pak, jangan bersikap baik. Bersama. Yang kedua, Bersama. kerja sama. Ketiga. Oke? Apa itu kerja sama? Gotong royong. Ya, jadi kalau kita bisa bekerja sama, saya yakin Cepat selesai. cepat selesai, pekerjaannya juga kalian sudah paham. Oke? Yang ketiga, menghargai semua orang. Ya. Menghargai semua orang. Siapa yang dimaksud semua orang itu dihargai? Masyarakat, guru, Di dalam kelas siapa? guru, Siapa lagi? Teman-teman. sendiri. Diri sendiri bagus. Ya. Yang keempat adalah penting. Oke, bisa. Oke. Nah, yang keempat. Yang keempat, ini paling penting. Ikuti arahan. Apa contohnya ikuti arahan? Mendengarkan. Mendengarkan, ya. Saya bilang Pak Tua. Kalian juga kalau mau ada yang kalian sampaikan silakan. Saya juga begitu ke kalian. Kalau saya ada yang mau sampaikan, tolong Dengar. dan Kelima. Oke. Ini yang kelima paling penting ini. Oke. Lakukan yang terbaik. Semua potensimu, semua kebaikanmu tolong ditimbulkan, ya. Yang kurang-kurang baik jangan. Oke? Bisa? Kemudian tanda tangani. Tanda tangan. Ini Pak. Ya, depan belakang ditandatangani. Sudah. Mau ditaruh di gambar-gambar bunga-bunga boleh. Mau polos juga boleh, silakan. Pak sudah nih. Sudah. Sudah Pak. Oke. Sudah. Jadi nanti kita mau buat ditulis di kertas besar. Ya, baru kita tempel. Bisa? Ditandatangani juga lagi. Oke. Silakan dikumpul ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya kalian hari ini. Ya, jadi keyakinan kelas kita sudah simpulkan. Pak Guru harap kita bisa patuhi secara sama. Begitu juga, bukan hanya kalian yang patuhi, ya. Pak Guru juga harus Patuhi.